jurusan bahasa Indonesia atau jurusan sastra Indonesia hampir tidak melahirkan penulis ya. Iya. Problem puisi kita ini menurutku itu adalah jumud kita. Penyair Indonesia kaum romantik yang terus hidup sampai hari ini, padahal itu udah problem awal abad 20 sebelum itu. Kehendak untuk menggoyahkan keharuan atau menggantikannya dengan yang lain, intelektualisme misalnya, atau aspek lain yang naratif yang tidak membekaskan keharuan, tuh tantangan yang menurut saya penting dijawab. Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Bertemu kembali kita di program Lampung Kultur. Semacam program untuk mencari, menemukan, dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung dan Indonesia. Bahagia sekali kita pada kesempatan ini sudah hadir abang saya, senior, salah satu penyair terbaik yang ada di Indonesia, penulis esai, Bung Zen Hai. Beliau ini pernah menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006 sampai 2009. Buku puisinya Paus Merah Jambu dulu menjadi buku puisi terbaik Indonesia versi majalah Tempo, kalau tidak salah tahun 2007 ya. Kemudian beliau juga pernah ikut dalam acara program di Frankfurt Book Fair 2 kali, 2015, 2017. Kemudian beliau juga pernah mengikuti residensi penulis di Praha, Cekoslovakia tahun 2017. Lebih kurang 3-4 bulan di sana. Memang residensi untuk riset dan menulis. Sekarang beliau menjadi kurator gagasan di komunitas Salihara. Selamat jumpa Bung Jen. Selamat jumpa, Rik. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini sehat. Tambah tampan kelihatannya. Lumayan. Diusahakan. Lumayan. Singkang dan wekangnya jadi tambah bagus. Nah, malam ini kita mau ngobrol asik tentang puisi, tentang sastra, tentang puisi Indonesia lah. Tapi startnya kita dari proses kreatif dulu. Jadi jangan terlampau berat. Kita start dari ngobrol-ngobrol proses kreatif. Dari mana mulai menyukai, kemudian mulai menulis sastra dan seterusnya. Bung Jen ceritalah soal itu. Kapan? Panjang sekali dulu. Iya, nggak apa-apa. Kegairahan ini dimulai. Silakan. Iya, saya kira begini. Kalau itu kan biasanya kegemaran menulis sastra itu selalu diawali, saya kira, dari kebiasaan membaca ya, dari masa kanak-kanak, atau kebiasaan mendengarkan cerita yang dalam konteks ini katakanlah diceritakan oleh orang tua, bagi yang punya orang tua cukup peduli terhadap bacaan anak ya. Tapi konteks saya kecil itu, saya ingat ketika saya sekolah di SD itu mulai tahun 75 sampai 82 ya. Itu saya untungnya di perpustakaan sekolah saya itu di Kembangan, Jakarta Barat. Itu cukup banyak buku sastra Indonesia untuk anak sekolah. Jadi masa itu kita tahu ada masa yang disebut impres buku ya, zaman Soeharto itu. Itu pengadaan buku bacaan untuk anak-anak tuh mulai tahun 74 sampai tahun-tahun berikutnya itu banyak sekali. Dan sekolahan kami kebagian buku-buku cerita. Yang saya ingat waktu itu misalnya cerita Si Masir kayak Mansur Samin. Kemudian ada satu terjemahan edisi ringkas untuk Trimas Ketirnya Alexander Duma. Judulnya tuh Topeng Besi, terjemahan.
dan banyak buku-buku lain yang muncul karena proyek itu tadi, Impres Buku tahun 74. Nah, saya beruntung karena sekolah saya tuh salah satu gurunya adalah paman saya, adiknya ayah saya. Jadi kalau nggak ada guru yang ngajar gitu, entah gurunya kondangan atau apa gitu, saya bilang aja, Cing mau baca buku, jadi kuncinya dibuka dan saya boleh bawa buku-buku itu ke kelas saya untuk dibaca rame-rame. Yeah. Jadi saya kira pertumbuhan minat saya itu muncul ketika SD sekolah SD ya, tapi itu berhenti ketika Sanawiyah. Saya sekolah agama, Madrasah Sanawiyah itu tahun 82 sampai 85. Praktis perusahaan sekolah saya tuh nggak ada buku sastranya. Tapi baru muncul lagi ketika saya kuliah. Jadi sekolah saya tuh ibtidaiyah pagi, sorenya SD. Lulus saya masuk Madrasah Sanawiyah Negeri di Kebonjeruk. Setelah lulus saya masuk Madrasah Aliyah Negeri di Grogol. Nah, itu ada perpustakaan sastra. Ya, saya baca Kemaraunya bukan Iwan Simatupang, Panafis. Oh ya, Anafis. Bukunya Hairil, puisi-puisi. Ada tugas bahasa Indonesia misalnya mengapresiasi puisi Hairil Anwar, doa kepada Peluk Teguh misalnya. Kayak gitu. Jadi pertumbuhan minat itu muncul lagi karena faktor perusahaan sekolah yang menurut saya itu penting ya, basis minat kita. Kalau bukan perusahaan rumah untuk anak-anak yang belum sekolah adalah perusahaan sekolah. Ya, setelah kuliah saya kan kemudian punya minat kepada sastra karena itu tadi, anak remaja belasan tahun pada zaman itu seperti saya itu kan senang juga menulis-nulis apa yang sekarang kita sebut sajak ya. Nulis untuk dibaca sendiri, atau naksir teman cewek sekolah itu kita simpan puisinya. Ya, rupanya itu berkembang terus sampai saya kuliah kemudian memilih jurusan ini, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Jakarta tahun 88 sampai 94. Itu di Rawamangun, di kampus saya itu dulu namanya Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, FPBS, IKIP, dan perpustakaan fakultasnya cukup lengkap, sastra Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dan kebetulan kampus saya itu bersebelahan dengan kantor Badan Bahasa di Rawamangun. Jadi kalau lagi nggak ada dosen yang ngajar, kami nyebrang ke Pusat Bahasa. Dulu namanya Pusat Bahasa ya. Dan itu membaca buku sastra di perpustakaan Badan Bahasa itu semau-maunya kita sampai tutup jam 3, jam 4 itu, karena mereka PNS mau pada tutup baru selesai kita pulang. Jadi itu muncul lagi, itu sudah mulai muncul minat saya menulis. Generasi penulis yang muncul di situ salah satunya adalah teman saya yang sekarang di Lampung, Oyo Saroso HN, tuh teman masa-masa ketika kami belajar menulis di IKIP itu. Seangkatan itu enggak? Dia beda, dia D3 tapi kemudian kalau nggak salah dia ini S1, apa istilahnya, penyesuaian atau apa gitu. Tapi kami bergaul erat sejak, malah dia jadi sutradara teater, saya ikut main teater sama dia. Jadi memang muncul minat menulis itu sudah mulai dari SD. Saya membaca aja, membaca sastra tapi nggak bisa menulis. Baru setelah ya genit-genit remaja bikin puisi cinta itu saya ikut aja proses itu. Ketika kuliah perluasan minat itu bertambah karena gini, pada masa itu tuh banyak media cetak ya, bukan online seperti sekarang, yang menyediakan rubrik sastra cukup banyak. Dari yang paling murah honornya 2.500 kayak 25.000 satu kali muat. Saya ingat di Harian Merdeka dulu ada puisi, ada sastra, Suara Karya, ada Sinar Harapan, Suara Pembaruan, ada Prioritas. Setelah itu jadi Media Indonesia, kemudian Republika, Kompas tentu saja yang paling tinggi. Jadi banyak sekali media, lembar sastra dan lembar budaya yang berpeluang membuat karya-karya para penulis itu dimuat. Saya belajar
sebetulnya tulisan yang paling pertama dimuat di koran tuh adalah esai. Jadi semacam reportase kegiatan di kampus. Ada koran namanya Jayakarta, itu anak perusahaannya seorang baruan di Cawang. Saya kirim tulisan tentang kegiatan di kampus. Setelah itu berlanjut kepada esai. Ya saya belajar menulis esai sastra tuh dari kampus. Itu lebih dulu dimuat ketimbang puisi. Malahan. Baru setelah itu puisi. Cerita pendek adalah jenis karya sastra yang paling belakangan saya tulis. Ya setelah reformasi saya baru bisa menulis cerpen. Tapi buku cerpen saya lebih dulu terbit tahun 2004 ketimbang buku Rumah puisi. Kawin, ketimbang puisi yang 2007. Jadi memang pertumbuhan minat itu menurut saya sangat penting dan ditentukan oleh dua hal. Pertama, perpustakaan di rumah tempat si anak tumbuh atau kebiasaan membacakan cerita anak untuk balita atau anak prasekolah. Ya kedua, perpustakaan sekolah. Lingkungan pergaulan itu saya kira baru bisa menentukan kalau dia anak yang berminat sastra ini ikut kelompok diskusi di kampus misalnya. Saya punya kelompok diskusi di kampus dulu. OYOS juga punya teater gitu. Jadi itu menentukan menurut saya menentukan pertumbuhan bakat dan kemampuan seorang penulis yang tentu saja sangat berbeda dengan situasi hari ini, ketika media cetak sudah tidak punya power lagi, kemampuan untuk menentukan nasib kepengarangan seseorang. Saya kira itu. Nah, kalau tradisi lisan Betawi sendiri, kau kan Betawi asli nih ya, Bung ya? Sebetulnya mempengaruhi enggak? Betawi itu masih itu nggak waktu itu di Betawi itu nggak ada yang asli. Jadi Betawi itu satu suku yang muncul karena percampuran dari. Saya selalu menolak kalau ada orang yang mengatakan Betawi asli itu aslinya di mana coba. Tapi itu soal lain lah ya. Nanti marah JJ Rizal lagi sama Babe Ridwan. Tapi yang mau saya katakan dengan tradisi Betawi itu, ya saya tumbuh dalam lingkungan masyarakat Betawi pinggiran di Jakarta Barat ya. Yang kuat tentu saja unsur budaya lisannya dan teater rakyat, lenong misalnya. Masih hidup waktu itu? Zaman saya kecil sampai saya bujang-bujang tuh masih, ya? Umur 20-30-an, ya 90-an itu masih. Sekarang mungkin udah mulai makin habis karena generasi dulu zaman saya remaja sampai 20-an tahun tuh lenong topeng Setia Warga Bokir ya, almarhum. Sinar Jaya itu pimpinan Nasir Tek. Dan kelompok-kelompok lenong lain yang bagus-bagus tuh masih ada. Sinar Harapan misalnya ada. Lenong Tanjung di Jakarta Barat tuh bagus sekali. Itu adalah bagian dari budaya tradisi yang ikut mempengaruhi minat saya kepada bentuk-bentuk pilihan tema. Kalau saya kemudian untuk sekarang maksudnya. Iya, misalnya saya menggarap cerita silat ya. Kalau selama ini kan memang cerita silat itu lebih banyak berangkat dari cersil yang ditulis oleh Kopingho atau jenis tulisan populer lainnya. Kalau saya sebetulnya minat saya kepada cerita silat itu lebih banyak muncul karena saya menonton lenong misalnya atau film-film silat pada tahun 70-80-an kan banyak sekali film-film silat yang memproduksi kembali kepahlawanan lokal si Pitung dulu kalau nggak salah di pos kota itu Jampang loh. Jampang Jadidin Wahab itu salah satu yang bacaan kegemaran saya. Tapi sosok pahlawan-pahlawan lokal seperti Pitung atau si Jampang itu menurut saya lebih hidup karena di panggung ya, di panggung teater rakyat itu kan kita menyaksikan bagaimana perkelahian. Jadi benar-benar gitu loh orang main pukulan tuh benar-benar nyata. Kalau dalam fiksi atau cersil kan gambar aja. Kalau dalam lenong tuh kita lihat orang dipukul, dibacok pakai golok dan benar-benar golok bener. Jadi kalau dibuat nebas tiang lenong tuh sampai kena gitu, nancep gitu, golok benar. Tapi kan mereka latihan. Kalau disabet dari bawah kakinya dia naik ke atas lompat. Jadi itu satu pemandangan yang sampai sekarang tuh sangat membuat saya senang karena unsur
atraksi atau permainan silat itu hidup karena dipentaskan di atas panggung. Sementara kalau dalam cerita-cerita Cersil itu kan kita dimanjakan oleh kata-kata dan gambar ya. Apakah itu gambarnya Jair atau Ganesh TH. Itu gambar. Kalau di Lenong tuh kita dihidupkan imajinasi kita oleh ini pemeranan oleh teater. Jadi dalam artian berarti tradisi lisan Betawi itu sangat mempengaruhi proses kreatifmu ya? Iya, proses kreatif pilihan tema sebetulnya. Pilihan tema. Saya menggemari cerita silat karena unsur-unsur Lenong, teater rakyat itu. Nah, kalau kampus kampus membentukmu untuk? Iya, kalau kampus tuh gini, saya tumbuh dalam generasi penulis yang sangat mempertaruhkan peran media cetak seperti yang saya bilang sebelum diskusi ini. Jadi pada masa saya mulai menulis itu tahun 80-an akhir sampai 90-an awal itu kan media massa masih cukup kuat ya. Jadi kita berlomba-lomba tuh menulis supaya dimuat di koran dan dibaca orang, atau ujung-ujungnya kita pengen nulis di Kompas misalnya. Karena bukan hanya honornya yang paling tinggi, tetapi juga sirkulasi pembaca 600.000 pembaca zaman itu ya, eksemplar gitu di seluruh Indonesia. Kalau di Muti Kompas kan seluruh orang Indonesia tahu. Gitu. Jadi ada kebanggaan kayak gitu. Sekarang kan udah nggak ada karena online tuh lebih gila lagi distribusinya. Jadi kampus itu menurut saya membuat saya punya ini disiplin. Ya secara intelektual kan kita belajar juga teori sastra ya, meskipun pengajaran sastra di kampus pada masa itu agak membosankan karena ya dosen-dosen sastra saya itu dosen-dosen generasi lama ya. Misalnya teori sastranya masih menganut apa yang diajarkan Takdiles Sabana. Ada salah satu dosen saya yang penting tetapi memang agak romantik gitu. Itu muridnya Takdiles Sabana. Tapi ada juga dosen yang menurut saya bagus, cuma kiprahnya tidak terlalu banyak, dan itu saya ingat namanya Pak Toyib Usman. Kalau yang sebelumnya namanya Pak Mbio Saleh almarhum. Itu adalah dosen-dosen sastra yang punya pengaruh penting karena mereka itu membangkitkan ini kegemaran atau kemampuan menulis, menganalisis karya gitu. Saya belajar misal menganalisis cerpen Danarto, saya ingat kemudian dimuat di Horizon dengan honor 25.000 tahun 93 atau 91 saya lupa. Jadi ini lingkungan kampus tuh ada kompetisi loh zaman itu, siapa yang dimuat di media Indonesia, siapa yang dimuat di Republika. Dan itu bangganya bisa membuat kita berbunga-bunga dimuat di Harian Pelita. Kayak gitu. Dan itulah iklim kepenulisan zaman saya tumbuh masa itu ya. Nah, berdasarkan refleksimu sekarang kira-kira support nggak sebetulnya kampus dengan kurikulumnya? Aku pun kan orang bahasa Indonesia, di FKIP juga. Menurutmu untuk tumbuh kembang penulis? Ya, sekarang ini menurut saya jurusan bahasa Indonesia atau jurusan sastra Indonesia hampir tidak melahirkan penulis ya. Kita boleh cek di kampus manapun di universitas negeri yang kita kenal gitu. Apakah ada generasi penulis baru yang muncul dari kampus? Mungkin ada, tapi tidak terlalu banyak. Karena memang mungkin mutu pengajaran sastranya terutama bahasa Indonesia ya. Menurut saya agak bermasalah gitu. Kalau bahasa sastra Inggris justru kan lebih bagus karena serapan sumber bacaannya juga bahasa Inggris. Jadi faktor kemajuan tuh lebih cepat karena mereka membaca dalam bahasa. Di mana masalahnya itu? Di mana masalahnya? Ya mungkin dosen-dosennya kurang menguasai kurang upgrade kapasitasnya. Mungkin juga sekarang ini memang tidak ada lagi orientasi menjadi penulis sastra. Orang kuliah sastra bukan untuk menjadi sastrawan, ya untuk kerja di periklanan misalnya atau apa gitu.
Dan kita tahu penulis sastra kita yang bagus kan bukan lahir dari Fakultas sastra, Oh, iya. dari jurusan geologi, dari psikologi, dari hukum, gimana lagi ilmu-ilmu di luar humaniora kan. Tapi memang itu menurut saya lebih ditentukan oleh iklim pergaulan mereka ketika kuliah ya. Apakah mereka punya kelompok diskusi, apakah mereka punya kelompok teater gitu yang menemukan minat sastra, ketimbang dari jurusan apa, mau sastra Indonesia, mau sastra Inggris. Kalau anak mahasiswanya nggak berminat, menurut saya nggak akan tumbuh. Jadi memang iklim pergaulan atau tali perkauman di antara calon-calon penulis itu jauh lebih penting ketimbang jurusan mereka. Ya artinya nggak, kurikulum nggak support kan artinya. Nggak kompatibel menurut saya kompatibel, dengan peminatan hari ini, peminatan kepada sastra. Ya kurikulum kan ketat, tetapi kita tahu selalu tidak mengakomodasi kemajuan yang terjadi, gerakan yang terjadi di sekitar kita, selalu hampir ketinggalan. Nah lalu kan alumni IKIP pernah ngajar? Aku pernah ngajar ini, praktek dulu tuh namanya PPL. Zaman aku kuliah itu namanya praktek pengalaman lapangan. Itu 4 SKS. Kalau nggak ambil itu kita nggak lulus. Jadi aku pernah ngajar 3 bulan itu di SMA 82 di dekat Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Itu ngajar kelas IPA dan kelas IPS. Jadi pernah aku berdua kan, satu temanku cewek, udah jam 3 itu ngajar IPS. Kita tahu anak IPS stereotipnya kayak apa. Temanku nangis, stres deh. Karena begitu dia ngajar, buru-buru pulang. Temanku nangis, terus guru pamong kan istilahnya, Pak Khairunas kalau nggak salah, dia dulu pernah kuliah di IKIP juga, datang baru berhenti, kalau nggak dia nangis terus itu. Karena memang tekanan ini guru praktek mah dihajar aja, mesti diganyang aja, mana anak yang bandel kan, kayak gitu. Tapi pengalaman itu mungkin aku nggak terlalu bisa menikmati mengajar di sekolah masa itu. Ya aku memenuhi itu sebagai karena harus dapat 4 SKS, kalau nggak lulus, dan aku dapat B, lumayan sih. Jadi sejak awal memang dirimu tidak memutuskan untuk tidak menjadi guru. Iya, aku kuliah di IKIP waktu itu orientasinya untuk belajar sastra aja. Oh sebetulnya. Iya, dan zaman aku kuliah itu kan kalau bikin skripsi harus ada ini, karena IKIP ya. Aku tuh dulu bikin skripsi ini, analisis subjek lirik, puisi-puisi Subagio, Sastrodoyo, ada tambahannya, dan pengaruhnya terhadap pengajaran sastra di SMA, kayak gitu loh. Ada aspek pendidikan yang harus diambil, karena dulu belum ada non kependidikan. Di UNJ kan sekarang ada 2, kependidikan dan kependidikan. Kalau dulu semuanya kependidikan. Jadi setiap skripsi mau yang dikerjakan oleh sastrawan yang udah terkenal apapun pada masa itu harus ada aspek itu tadi, dan pengaruhnya terhadap pengajaran sastra di SMA. Meskipun kita itu ditempel-tempelin aja supaya lulus. Kayak gitu. Oke, nah lanjut kita ke masa yang lebih ke depan. Terakhir residensi 3-4 bulan di 3 bulan di Praha. Di Praha 2 bulan, di Český Krumlov sebulan terakhir. Ngapain aja itu? Itu kan program, menurut saya ini program bagus yang dijalankan oleh Komite Buku Nasional kan. Meskipun nasibnya menyedihkan karena tahun 2019 kemudian ditutup, tidak ada lagi. Jadi residensi penulis itu dibuka sejak tahun 2016 oleh KBN. Salah satu programnya adalah memberi kesempatan kepada para penulis Indonesia untuk mengambil kesempatan menulis di negara mana aja yang mereka mau, mereka pilih itu, asal ada perwakilan diplomatik dengan Indonesia itu bisa diambil. Kebetulan ya saya tuh punya cita-cita menulis novel kan, jadi saya mengajukan proposal penulisan nulis novel silat yang saya garap itu
Apa judulnya rencananya? Kalau nggak salah Mangkok Merah. Mantap. Itu mau saya bikin di Praha dan Chelsea Krumlov 3 bulan, tapi Bukan, kenapa milih Praha? Apa hubungannya sama yang nggak ada hubungannya. Kota itu bagus sekali. Oh gitu. Bagus sekali. Dan saya ketemu banyak hal baru setelah sampai di sana. Semula saya membayangkan 3 bulan itu saya bisa mengerjakan draft novel saya, tapi rupanya 3 bulan itu saya hanya bisa merampungkan draft 3 bab. 3 bab itu 20 halaman, 1 bab 1 spasi, sekitar berapa 10.000 karakter, 10.000 kata gitu. Itu 3 bab ya lumayan sih, kelar 80-90% tuh kelar. Selama 3 bulan residensi. Selebihnya saya kerjakan setelah residensi sampai sekarang, dan itu belum kelar-kelar sih. Saya nggak tahu kelarnya di mana. Tapi saya mengerjakan itu memang proposalnya begitu. Kerja saya itu menulis pagi hari, telepon. Aktivitasnya ini ya. Telepon istri, anak itu di rumah. Setelah itu jadi karena bedanya 6 jam kan dengan di Jakarta, lebih belakangan. Jadi kalau saya bangun jam 7 jam 8 tuh artinya di Jakarta udah jam 6 jam ke depan, udah jam 2 jam 3 udah sore. Telepon gitu. Setelah itu ya saya nulis sampai makan siang gitu. Setelah itu saya ngumpul ini di Praha tuh banyak eksil. Ada beberapa eksil Indonesia yang masih hidup. Salah satu yang sangat membekas buat saya itu namanya Pak Sugeng Suyono. Sekarang dia masih hidup dan sangat sehat. Jadi kawan baik saya, masih suka telepon WhatsApp gitu. Kisahnya itu menurut saya menarik. Jadi mungkin ada bagian ketika semula saya nggak bayangkan akan ke sana, tapi kisah cerita silat yang saya tulis itu akhirnya ada bukan tambahan sebetulnya. Ada satu tokoh yang kemudian karena urusan politik, bukan eksil karena politik dalam Orde Baru, tapi ada perkara kriminal, kemudian dia cari beasiswa dan keluar karena dia membunuh musuh buyutannya gitu. Kemudian dia mengambil beasiswa itu ke Praha. Mungkin ada bagian itu di akhir bab yang akan, saya tidak tahu, mungkin akhir tahun ini atau tahun depan kelar. Mudah-mudahan. Saya sih optimistis saja akan kelar, meskipun buat saya menulis novel itu jauh lebih sulit karena kompleksitas ya. Kalau novel itu kan mengorganisasikan bentuknya itu menurut saya jauh lebih sulit ketimbang menulis esai misalnya, karena harus mengkompos atau membentuk ini. Openingnya begini, ntar kalau kita mau bikin alur yang agak berliku-liku gimana naruh alur bab ini masuknya ya? Jadi penataan bentuknya buat saya lebih sulit, makanya agak meletihkan. Tapi ya saya belum menyerah juga sih, saya masih pengen merampungkan itu. Mungkin karena berapa halaman itu? Saya nggak tahu, mungkin 12-13 bab ya. Tapi setiap bab itu isinya kurang lebih, yaitu tadi 10.000 kata. Oke. Mungkin berapa itu? 200-300, di atas 300. Nanti kita ngobrol soal itu lain lah. Nah, tema, tapi itu akan jadi PR saya yang penting. Aku dengar juga sempat ngajar waktu di Praha ya? Iya, saya ikut ini karena saya mengajukan, kan kalau kita ikut residensi itu kita harus dapat invitation letter kan, undangan itu, surat undangan. Nah, saya mencari tahu seorang pengajar jadi di Universitas Charles di Praha itu ada studi Indonesia. Itu belum jurusan, masih studi. Indonesian Studies, yang kelasnya itu jumlah mahasiswanya sekitar 15 orang satu kelas, dan satu dosennya itu namanya Ibu Misaela Budiman. Itu adalah orang Ceko yang menikah dengan orang Indonesia. Makanya ada nama Budiman, nama suaminya. Saya dibantu oleh dia untuk mendapatkan invitation letter itu, dan sebagai pembayar hutang budi saya bilang, Bu, saya mau ikut mengajar sastra dan bahasa di kelas Ibu secara pro bono itu, secara gratis saya akan ikut mengajar. Saya mengajar selama 2 bulan ya.
Oktober dan November. Banyak mahasiswa. 15 orang itu peminat studi Indonesia. Ya saya mengajar sastra dan bahasa Indonesia percakapan gitu, conversation. Kalau sastra saya mengajar misalnya memperkenalkan kepada mereka generasi bujangga baru, Hairil Anwar dan Angkatan 45, topik-topik misalnya kayak masalah atau peristiwa 65 dalam sastra Indonesia, pengarang Cina peranakan dan masalah sekitarnya kayak gitu. Topik-topik yang mungkin buat mereka bisa jadi menarik. Itu ada sekitar 4 sampai 6 topik saya kasih bahan ajar untuk itu ke mereka. Ya. Menarik itu. Sekarang kita masuk ke yang lebih serius. Oke. Tapi ngopi dulu dong. Kita harus enjoy ini pemirsa, karena ini berat masalahnya ini. Kita start dari prosa deh. Menarik ini tadi soal Churchill. Nah, ini sebuah model tema atau topik yang sangat-sangat jarang Pak digarap di Indonesia ya. Kalau di Amerika itu Wild West itu istilahnya kan? Iya. Tokoh utama itu kalau yang sekarang itu Cormac McCarthy ngeri banget itu. Dia bikin The Road, dia bikin macam-macam lah itu. The Meridian, macam-macam. Keren sekali dengan latar belakang Amerika pinggiran, bahkan awal-awal abad 20 dan sebagainya. Nah, kenapa tema ini sangat jarang diolah oleh penulis Indonesia ini? Kemudian dia membawa model-model silat dan lain sebagainya. Kenapa Pak kira-kira? Ya sebetulnya kan gini, cerita silat itu dalam khasanah bacaan Indonesia modern itu sangat luas pengaruhnya. Menurut saya ya, dia menjadi bacaan yang sangat banyak peminatnya ya. Yeah. Kalau kita mengacu kepada studi tentang ini misalnya yang dikerjakan oleh oleh Claudine Salmon misalnya, orang-orang pengarang-pengarang Cina peranakan itu sudah mengerjakan saduran atau terjemahan cerita silat itu sejak awal abad 20. Jadi bersamaan dengan munculnya novel berbahasa Melayu generasi Balai Pustaka. Melayu rendah ya. Nah, misalnya Batas Air Margin itu diterjemahkan atau disadur ke bahasa Melayu pada tahun-tahun itu juga, tahun 20-an. Tapi kemudian perkembangan cerita silat yang khas Indonesia itu baru muncul tahun 60. Tapi itu ada 2 jalan. Yang pertama adalah cerita-cerita silat yang dikerjakan oleh Kopingho. Itu kan mengacu cerita silat yang latarnya Tiongkok. Jadi misalnya Pendekar Pulau Es atau Bukit Siangsu itu kan kita tahu lah itu Tiongkok habis, Tiongkok daratan. Nah, tapi ada satu jalur yang memilih cerita dengan warna lokal. Apa yang dikerjakan oleh S. Hamid Tarja misalnya. Ya, Api di Bukit Menore. Nogosostro Sabukinten, Api di Bukit Menore, kemudian yang dikerjakan oleh Jair. Kanesteha dengan si Buta Dewa Hantu dan si Jampang itu kolaborasi dengan Zaidin Wahab sebetulnya. Jair misalnya Jaka Gledek dan seterusnya. Jadi ada 2 cabang. Yang satu yang orientasinya ke Tiongkok seperti yang dikerjakan oleh Kopingho dan terjemahan Gan KL, OKT, Chan Ide misalnya, itu semuanya adalah terjemahan dari cerita-cerita silat yang orisinal Tiongkok itu. Iya, tapi yang generasi kedua. Yang generasi pertama kan model Water Margin itu yang abad silam. Yang generasi kedua itu yang terbit tahun 20, 30 sampai tahun 50-an ya Kulung, Cinyung. Ya. Itulah yang diadaptasi ke dalam cerita Indonesia. Tapi kan memang meskipun dia banyak peminatnya, kita tahu itu bacaan populer yang tidak direken sebagai karya sastra ya. Jadi problemnya menurut saya karena hampir tidak ada studi sastra yang secara serius mempersoalkan cerita silat sebagai karya sastra. Ya mungkin faktor mutunya bisa jadi alasan, tapi kan ada soal lain juga. Saya misalnya cerita silat itu kan ditulis oleh hampir seluruhnya oleh generasi pertama itu oleh
penulis Cina peranakan yang dalam masa kolonial itu adalah satu kelas tersendiri penulis. Mereka tidak terlibat atau tidak terintegrasikan dengan penulis Melayu yang sangat ditolong oleh penerbitan Balai Pustaka kan. Jadi mereka seperti berada di luar perhitungan Balai Pustaka. Tapi justru mereka sangat populer karena menggunakan bahasa Melayu Tionghoa yang sangat akrab di telinga. Itu pasarnya ramai ya Pak ya? Sampai sekarang tuh mungkin sampai 90-an tuh cerita silat tuh masih ramai ya? Masih tinggi. Tapi kan setelah itu ya tentu saja faktor lain-lain bisa mempengaruhi. Generasi tahun 60 sampai 90 tuh pasti penyewaan komik itu banyak. Penerbit Gemma di Solo yang menerbitkan cerita-cerita silatnya Kopingho itu masih berproduksi sampai sekarang. Tapi mereka selalu dianggap bukan karya sastra. Nah, saya itu peminatan saya kepada Churchill itu tadi lebih banyak didorong oleh teater rakyat di Betawi ya, yang memang silatnya itu benar-benar hidup itu ketimbang dari Churchill. Tapi setelah saya baca lagi Churchill memang faktornya ya saya kira mungkin itu tadi soal mutu kesastraan. Tapi kalau saya sih sekarang ini misalnya kita tahu studi tentang itu sudah mulai muncul. Tapi memang misalnya ya Seno menulis Panji Tengkorak Kebudayaan dalam Perbincangan. Itu kan studi tentang perubahan Panji Tengkorak oleh Hans Jaladara yang 3 versi kan. Tesisnya itu ya? Tesis atau itu disertasi di UI kayaknya. UI, ya. Jadi tiga fase penulisan Panji Tengkorak oleh Hans Jaladara yang dipersoalkan oleh Seno Gumede. Jadi Churchill itu masih dipandang sebagai kajian cultural studies, kajian budaya bukan ketik sastra. Ya. Seharusnya sejauh mutunya bagus, saya kira itu bisa berkembang. Saya kemudian tertarik misalnya menulis esai ini kemudian dimuat di buku kumpulan esai saya yang akan terbit. Dua fiksi silat yang menurut saya penting dihitung untuk melihat Churchill sebagai karya sastra itu adalah Senopati Pamungkasnya Arswendo yang diterbitkan sebagai cerita bersambung di Hayat tahun 84 dan terbit sebagai buku tahun 86. Dan Naga Bumi, ini bukunya ada ini apa Seno? Dua jilid. 3 jilid sebetulnya. Menurut saya itu jenis cerita silat yang kalau kita baca secara saksama itu bisa dihitung sebagai bacaan sastra karena ya tentu saja ada faktor penulisnya. Ini adalah orang-orang yang dulunya sebelumnya menulis sastra. Arswendo, Seno sudah menulis Jazz Parfum dan Insiden atau Penembak Musik sebelum dia menulis Naga Bumi. Tapi secara bentuk memang kalau kita baca Naga Bumi jilid pertama ya, itu kan satu model penulisan cerita silat yang keluar dari kecenderungan umum. Kalau topik cerita silat yang biasa kita lihat itu kan selalu punya kecenderungan alur yang maju gitu karena dia cerita petualangan jadi cepat berkembang terus. Sementara cerita ini mengambil flashback yang jauh. Seorang pendekar tanpa nama disebut di situ, pencipta jurus tanpa bentuk yang usianya sudah 100 tahun mengasingkan diri 25 tahun pertama di pedesaan, di kehidupan ramai, 25 tahun kedua di gua dia bertapa itu. Kemudian dia menulis autobiografinya. Si pendekar ini tadi. Ya, dengan gaya akuan dia menuturkan kisah dia dari awal sampai akhirnya kitab itu selesai, tapi di akhir cerita kitab itu dirampas oleh pendekar lain. Jadi ada unsur tegangannya begitu. Menurut saya sebagai bentuk menarik. Memang agak membosankan, bukan bosankan, itu lambat karena cerita silat yang biasa kan agak bertele-tele. Iya, betul, ada unsur itunya. Karena gaya akuan ini kan
reflektif ya, cenderung reflektif. Jadi tokoh-tokoh itu mengungkapkan pikiran dan perasaannya lewat banyak, sehingga kecepatan kurang tampak dalam cerita silat. Kalau Senopati Pamungkas itu kan cepat karena dia gaya diaan ya, serba tahu gitu, tap perkelahian cepat gitu. Bukan cepat sebetulnya, peralihan adegan atau alur itu cepat karena ada unsur kepentingan menuntaskan dalam satu bagian. Kalau ini kan di ler panjang gitu, jadi kelihatan ingin bermain-main juga dengan aspek ini atau biografis dan aspek renungan dan pemikiran. Nah, apa namanya? Siapa seangkatanmu sekarang, generasi sekarang yang menekuni Churchill? Ada pernah dengar? Aku nggak tahu di luar itu, tapi di kabarnya konon ada nggak? Saya nggak tahu, tapi siapa? Saya nggak bisa kasih nama. Tapi ada satu penulis cerita silat generasi baru yang nulis tahun 2005 itu, saya lupa namanya, Shen Wen An atau siapa gitu. Dia menulis Rimba Persilatan Naga dan Harimau, kurang lebih judul Indonesianya gitu. Kalau judul ceritanya itu Ulin apa gitu. Tapi orang Indonesia deh kan? Itu orang Indonesia, anak Surabaya kayaknya. Dia penggemar Kopingho, tapi kemudian menulis kembali cerita silat. Tapi model Tiongkok. Settingnya di Tiongkok, bukan setting Indonesia. Itu generasi terbaru setelah Kopingho. Dan dijustifikasi dia pop masuknya ya? Iya, masih cerita silat. Ya? Iya. Mungkin kalau penulisnya Hari Pahala atau siapa itu ntar dianggapnya karya sastra karena dia sastra. Itu kekejaman yang menurut saya, ketidakadilan yang ya saya nggak tahu. Faktor penulis itu menjadi penentu, padahal mutunya kan jauh lebih penting. Orangnya mungkin bisa siapa aja, tapi tulisannya jauh lebih penting. Kau nggak khawatir nanti novelmu Mangkuk Merah itu dijustifikasi sebagai karya pop? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya lagi. Kalau orang mau menilai ini karya brengsek atau itu urusan pembaca lah. Kita kan menulis dengan sungguh-sungguh. Apakah itu hasilnya pop atau serius, itu bukan urusan ngarang menurut saya. Nah, tapi argumen kepenulisan kita kan jelas. Kalau kau menulis apapun, itu kan argumennya kita udah pegang itu. Kita udah pak segini nih, bahwa nanti dianggap ece-ece ya itu urusan mereka lah. Nah, ada yang menarik juga kan, beberapa cerpenmu yang silat itu sudah ada di kumpulan cerpen kan ada. Iya. Terus ada yang pernah dimuat di Tempo juga pernah kubaca itu, latar kulturnya kan Betawi. Iya. Kalau Esa Mintarja Jawa itu. Iya. Kemudian kayak Kopingho, walaupun dia orang Tasik dan orang Solo, dia Tiongkok. Itu sengaja dipilih latar Betawi. Iya, karena saya sebetulnya menggarap ini peran jago-jago dan kaum kriminal di Jakarta pada masa revolusi. Ya, acuan bentuknya sebetulnya ada satu buku Robert Cribb. Itu sejarah Indonesianis, orang Australia yang menulis tentang ini gangster and the revolutionaries in Jakarta. Tahun berapa itu? 1945, 1949. Itu diterjemahkan ini, para jago dan kaum revolusioner di Jakarta 1945-1949. Itu misalnya cerita Haji Darip di Klender, atau siapa Pak Macem di Bekasi, jago-jago silat ini yang fakta ya? Iya, itu historis yang mengambil peran dalam revolusi setelah 45 kan banyak. Jadi situasinya gini, kalau di Jakarta terutama yang saya tahu, setelah 45 ini kan kelaskaran muncul di banyak tempat ya. Karena TNI waktu itu belum ada, TKR, BKR malah baru muncul. Jadi anak-anak muda yang punya semangat revolusioner membikin kelaskaran sendiri. Makanya macam-macam namanya, harimau apa segala rupa gitu. Kemudian dibentuklah BKR, menjadi TKR, sampai akhirnya menjadi Tentara Nasional. Tetapi kelaskaran itu tidak berhenti ketika Laskar Rasar itu dirasionalisasi, dilebur menjadi unsur TNI. Ada banyak laskar yang nggak mau masuk TNI, mereka jadi gerombolan. Tahun 50 itu misalnya muncul satu faksi di Jawa Barat, Darul Islam, yang yang dipelopori oleh
Kartosuwiryo kan itu sebetulnya salah satunya menolak masuk ke dalam rangkuman TNI kan. Di Jakarta orang seperti Haji Darip di Bekasi, di Klender itu tokoh haji jago silat yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia terutama di Klender pada masa itu. Dan bumbunya tuh banyak. Misalnya gini, di samping sebagai laskar mereka juga jago silat kan. Pasti ada unsur apa? Supranaturalnya, kesaktian apa. Kalau kau pernah nonton film Lebak Membara? Itu ada salah satu adegan jago atau dukun yang ikut berjuang itu diperankan oleh bintang film yang H.M. Damsyik. Begitu dia naik tangga, bukan tangga, pintu gerbang mau nyerbu Belanda, tiba-tiba ini gespernya nyangkut, jimatnya copot dan ditembak mati dia. Jadi adegan-adegan unsur kesaktian yang batal gitu karena senjata api itu kan anakronisme kalau buat saya. Tiba-tiba kesaktian itu batal aja karena lebih cepat dengan senjata api ditembak bisa mati. Kekebalan tuh nggak ada artinya. Berarti riset juga ya Pak ya? Aku membaca banyak tulisan dan sumber-sumber yang misalnya tokoh historis Si Pitung ya. Aku karena novelku kan latar waktunya sekitar 1913 di Jakarta, di Betawi lah. Saya akhirnya mundur sampai ke abad 19 akhir itu. Ketika tokoh historis yang namanya Pitung masih hidup, itu memang tokoh itu muncul sebagai apa? Kriminal kalau dalam kacamata Belanda waktu itu. Perampok yang diburu oleh Belanda, ditembak di daerah apa namanya? Jakarta Pusat dekat Petamburan, dikuburkan di Krekot. Itu ada fakta-fakta itu. Tapi kan oleh orang Betawi diglorifikasi sebagai pahlawan karena orang Betawi nggak punya pahlawan kecuali Muhammad Tamrin. Jadi Si Pitung dimodifikasi sebagai pahlawan lokal yang menentang Belanda. Meskipun secara historis atau secara nyata dia sebetulnya kaum kriminal yang Robin Hood lah ya. Robin Hood jenis. Tapi itu itu bagian tambahan. Kalau dalam berita-berita di koran Bintang Barat misalnya, itu koran berbahasa Melayu tahun 1893 dia mati. Pada beberapa bulan sebelum itu dia memang kriminal murni. Jadi aspek Robin Hood-nya atau aspek altruisme itu nggak kelihatan. Dia diburu di Kebayoran di mana gitu. Memang ada unsur ini. Bandit berarti memang asli bandit. Iya, dia selalu bisa menghindari bukan marsos ya, zaman itu disebutnya opas. Polisi yang memburu dia itu selalu kehilangan jejak. Ada unsur apa itu dia bisa menghilang atau dia lebih cepat lari dibanding polisi. Masa itu soal lain ya. Tapi aspek Robin Hood-nya itu baru belakangan muncul. Jadi figur-figur kayak gitu tuh ikut mempengaruhi juga misalnya gerakan-gerakan mileniarisme ya, atau gerakan petani di Jawa itu kan banyak sekali kecil-kecil yang menurut saya ada unsur kepahlawanan lokal tapi juga ada unsur kebatinan. Jadi dorongan untuk membebaskan diri dari tekanan pajak misalnya, blasting atau termasuk di Ponorogo pun masih ya. Iya, unsur di Ponorogo kan sebetulnya Ratu Adil juga. Di Jakarta ada variasi yang lebih kecil. Di Tangerang, di daerah Dadap itu ada Entong Gendut di daerah Entong Gendut. Itu ada. Banyak, variasinya tuh banyak. Imkan Ngook. Pokoknya macam-macam itu. Kalau kita baca studinya Sartono Kartodirjo banyak. Pemberontakan petani. Pasti ada satu unsur sebelum berontak itu mereka mengaku mendapat wangsit sebagai nabi baru, sebagai orang suci. Dan itu unsur penguatnya adalah ini ziarah ke makam keramat. Dan unsur kiai yang membaptis dia itu selalu ada unsur. Nah, berdasarkan risetmu, Habib sudah ada peran ya waktu itu? Aku enggak, karena ini kebatinan, Ri.
Habib itu lebih kepada Islam formal kan. Oh, Kalau gerakan mereka ini lebih dekat kepada kebatinan Islam yang Islam yang Murni ya? nggak diterima lah sebagai Islam formal itu. abangan lah kalau Abangan dalam- ya merah. Mereka mengaku Islam tapi masih memberi ancak untuk tempat-tempat yang dianggap berhantu, Nah, pakai menyan. Itu bagian dari gerakan petani kebatinan oh. kayak gitu. Nah, menurutmu ini genre lah kita sebut Sangdi ini slot kosong ini ya cerita silat nih, jangan-jangan untuk konteks sastra Indonesia ya. Mudah-mudahan slot kosong. Kalau Masa- udah ada yang ngisi Masa depannya cerah berarti ini. tergantung kekuatan. Kan siapa tahu nanti ya dari ngobrol-ngobrol ini banyak orang Ya. yang nonton kan, Menurutku wah asik juga nih. ini tema yang kalau dalam sejarah Indonesia modern tuh banyak pembahasnya. Sartono pernah nulis ini, Peter Carey pernah menulis Ya. Diponegoro panjang sekali. Kemudian kalau di luar bukunya banyak sekali soal milenialisme, soal Ratu Adil tuh banyak. Di Asia Tenggara sampai ke Amerika Latin tuh ada unsur milenialisme Ya. Katolik. Betul. Tapi dalam konteks Indonesia yang menggabungkan ini dengan cita silat dan sastra, Belum ada ya. ya mungkin aku ikut menulisnya sebagai ya karena kesenanganku aja. Tapi studi sejarah tuh banyak, sejarah politik Indonesia ya. Itu banyak versinya lah, banyak studi. Kalau kayak Wiro Sableng masuk dalam Churchill nggak itu? Iya masuk. Meskipun Wiro Sableng kan generasi Bastian Tito menurut saya generasi yang lebih belakangan ya. Ya populer tahun 80-an. Tapi tetap nggak dapat tempat kan dalam peta Iya. sastra kita kan. Ya itulah problem kita tuh menggolong-golongkan, membeda-bedakan ini pop, ini bukuan, ini serius. Sebetulnya jalan keluarnya menurut saya begini, harusnya sastra itu karya sastra ya, yang kita tulis sekarang ini kita anggapnya sastra. Itu mengkooptasi sebanyak mungkin jenis tulisan. Oh. Jadi mengganyang gitu, apakah itu cerita detektif, apakah itu cerita silat, apakah itu cerita spekulasi, apapun itu kita ambil alih sebagai tulisan sastra. Menurut saya itu jauh lebih penting ketimbang ini bukan sastra ini. Kalau cerita detektif ditulis dengan cara bagus seperti yang dikerjakan oleh Suman HS, mencari pencuri anak perawan, itu kan cerita menurut saya menarik. Iya, kalau kau baca itu lucu sekali cerita itu. Dan kita miskin sekali ya secara topik itu kan. Iya. Sebaran topiknya miskin sekali. Kurang banyak variasi menurut saya sastra Indonesia itu. Oke. Terlalu banyak. Ya kalau puisi ya puisi lirik dengan keharuan yang indah-indah itu banyak saya. Tapi nanti kita ngobrol puisi itu nanti. bagian lain. Bagian lain. Jadi sebaran temanya menurut saya kurang banyak dalam sastra Indonesia. Dalam novel kita. Dalam novel kita ya. Ya fiksi sejarah ditulis hari ini. Tapi Ya. kan itu seperti menceritakan ulang aja. Misalnya Gajah Mada, Sunan Bonang apa gitu, banyak Fathahillah ditulis ulang sebagai fiksi. Tapi itu kan aspek permainan bentuknya nggak terlalu menarik. Yaitu kayak orang menceritakan kembali. Banyak kalau kita ke toko buku itu fiksi sejarah tuh banyak sekali. Tapi fiksi sejarah yang bermain-main dengan secara bentuk kan tidak banyak. Yang mencemeh sejarah, membuat parodi. Ya Sulak mengerjakan ini misalnya apa? Bagaimana Murjangkung mati sakit perut kayak gitu. Itu kan sebuah parodi yang bukan menceritakan kembali tapi bermain-main dengan fakta-fakta yang ada pada sejarah sebuah kota. Kalau di luar di Eropa misalnya sepengetahuanmu sebaran topiknya sangat luas. Lebih beragam, sangat. Ya kita kan berkaca kepada mereka tentu saja. Sastra dunia yang sering didengung-dengungkan oleh para komparatis kan. Variasinya banyak sekali. Kita mau lihat dalam puisi juga kayak gitu. Fiksi yang bicara tentang binatang, fabel atau bestiar itu banyak. Kita aja, ya kita punya fabel si kancil apa gitu, Pancatantra. Tapi fiksi modern yang bicara tentang binatang nggak banyak. Puisi mungkin ada beberapa ya, tapi selebihnya ya itu dianggap fabel biasa aja. Nggak ada permainan bentuk yang menarik. Padahal maestro-maestro itu banyak loh yang subjek liriknya binatang itu. Iyalah. Doris Lessing, Juan Jose Arreola, macam-macam.
Ya, Fabel Aesop itu kan klasik sekali. Hikayat ini apa Kalila dan Dimna tuh Pancatantra itu kan jenis fabel yang punya irisan satu sama lain. Kapan jadi selesai Mangkuk Merah itu? Ya, mudah-mudahan akhir tahun atau tahun depan lah. Saya sih berharap itu selesai. Kalau enggak saya akan punya hutang terus dengan komite buku yang sudah kasih support secara finansial dan dukungan. Iya, sudah dikasih hepeng, ditinggalin tempat tapi nggak jadi-jadi, ntar kita terus seumur hidup merasa berutang. Saya akan secara pribadi saya punya komitmen untuk membereskan itu. Tapi berdasarkan cerpen-cerpenmu Pak yang sudah pernah aku baca, akan mengerikan novelmu itu nanti. Ngeri. Ya, saya nggak tahu, tapi itu ada beberapa bagian yang saya ambil dari itu. Iya, iya. Oh, ada ya? Yang misalnya bagian itu tadi adegan pembukanya tuh yang si tokoh silat itu bertarung di stasiun kereta. Mangkok itu judulnya Mangkok Merah. Perguruan silat Mangkok Merah itu openingnya dari situ. Ya. Kemudian bergeser terus ke belakang ke depan. Ya. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke puisi. Ya. Itu tadi prosa. Sekarang puisi. Problem puisi kita ini menurutku itu adalah jumud kita. Miskin bentuk juga. Miskin papa ke soal bentuk. Ya. Jadi hampir semua orang yang menulis puisi, dia menulis puisi bentuk lirik. Ya. Ya kan? Ya. Sangat-sangat jarang kita temukan penyair-penyair memproduksi puisi-puisi naratif, apatah lagi epik. Ya. Betul nggak Pak? Gimana komentarmu? Ya, menurut saya puisi Indonesia ini kan memang jenis karangan yang usianya menurut saya belum ada 100 tahun ya. Kalau kita patokan kita ya 100 tahun lah. Muhammadiyah Amin tahun 2019 itu sudah mulai menulis. Itulah puisi lirik berbahasa Melayu pada permulaan abad 20. Kemudian bentuknya berkembang dari lirik menjadi bentuk baru soneta misalnya, yang kita tahu itu adalah pencanggihan dari bentuk pantun Melayu karena dikerjakan oleh para penulis berlatar Minangkabau dan Melayu. Kemudian berubah menjadi lirik yang dikerjakan oleh Amir Hamzah, yang kemudian berkembang lagi pada masa Hairil Anwar dengan masuknya unsur modernisme dalam puisi modern ya. Amerika Utara dan Eropa. Berkembang lagi menjadi bentuk-bentuk yang dikerjakan oleh Sapardi dan Gunawan Muhammad dan variasinya. Di situ ada puisi yang kembali kepada mantra dikerjakan oleh Sutarji dan Ibrahim Sattah misalnya. Tapi juga ada puisi yang mengambil kembali hasanah Sufisme. Kita tahu tahun 80-an tuh muncul satu genre nasional yang puisi sufistik ya, Abdul Hadi dan generasi yang setelah itu. Kemudian jenis-jenis yang dikerjakan agak proses oleh Abrizal misalnya tahun 80-an akhir, 79 dia mulai masuk mempublikasikan. Itu juga jenis yang menurut saya variasi dari apa yang sudah terasa mapan sebagai puisi lirik. Dia yang dikerjakan oleh Nirwan, yang dikerjakan oleh teman-teman di bawah itu variasi-variasi yang mencoba bukan melawan tapi memberi alternatif terhadap bentuk lirisisme yang sudah terlanjur mapan dan mungkin terlalu penuh hasanahnya sudah terlalu penuh, orang mencari sela. Saya kira kalau dibandingkan dengan apa yang ya kita membacanya dari sejumlah buku, tentu saja aspek-aspek puisi yang tidak terbayangkan dalam puisi Indonesia, anti puisi misalnya, itu kan kalau di luar di Amerika Latin itu udah berkembang sedemikian rupa ya, puisi yang dianggap sebagai bukan puisi tapi itu puisi juga. Kita masih terperangkap kepada model-model yang memang sudah terlanjur dominan ya. Puisi lirik itu kan dianggap sebagai model puisi yang paling dominan dalam sastra Indonesia, sehingga itulah satu jenis puisi yang
membawa bayang-bayang yang lewat panjang dalam permulaannya sampai hari ini. Sementara puisi-puisi yang mencoba bergeser menjadi semacam meditasi intelektual, kalau kita mau sebut istilah itu makin, ya tentu saja saya sih mempercayai Subagio pada tahun 50 itu mengerjakan itu, menawarkan itu ya. Jadi aspek intelektualisme bekerja dalam puisi, meskipun masih lirik sebetulnya lirisismenya tetap kuat. Namun dia menyempal ya. Iya, bagian itu dia kan seperti mau mendedahkan filsafat ke dalam puisi. Iya, puisinya Mas Gun kan sebetulnya juga punya unsur. Muhammad punya unsur filsafat sebagai cara bekerja dalam puisi, dalam penulisan puisi. Ya, kita kurang banyak membaca sebetulnya. Kalau mau jujur dikatakan, para penyair kita mungkin membaca rekan-rekan segenerasinya atau pendahulunya dalam masalah nasional. Tapi kalau mereka berlanjut keluar, akan lebih banyak variasi yang bisa dikerjakan menurut saya. Jadi Jadi salah siapa? Salah siapa ya? Ya, kondisi kita begini nih, salah siapa menurutmu? Menurut saya ada unsur juga begini. Sekarang ini tidak ada lagi juru bicara ya atau kritikus yang membuat semacam tinjauan terhadap kesusastraan kita. Dulu kan orang seperti Yasin ya atau Atiu mengerjakan itu secara sangat tekun, bahkan Tio itu mengerjakan secara filologis analisis puisi Indonesia modern yang tidak dikerjakan oleh siapapun pada masa itu. Ya tentu saja kalau Yasin kita tahu aspek keguruannya tinggi, ini belum bagus, ini sudah mulai bagus kayak gitu kan. Tapi kritik puisi atau kritik sastra yang membicarakan fakta-fakta terbaru puisi Indonesia itu menurut saya makin kehilangan tempat. Ya, orang seperti Niron mengerjakan itu, Mas Gun juga. Maksudku kondisi kita ini kan juga, mengapa dia menjadi jumud itu kan juga konstruk juga dari para petinggi dalam tanda kutip, redaktur-redaktur, sekian banyak kritikus-kritikus yang ada di pusat, dalam hal ini Jakarta dahulu. Misal kayak Kompas. Begitu kita kirim bentuk lain, mereka nggak muat. Yang dimuat kan selalu dengan selera redaktur yang notabene sama itu, lirik lagi secara tempo juga begitu. Maksudku mereka berdosa juga kan? Mungkin selera itu bisa diperdebatkan ya. Maksud saya selera redaktur ini kan selera dia sendiri, bukan selera kolektif. Ya kalau di Kompas kita boleh menyebut Hasip Amini dulu ya, atau di koran Tempo kita menyebut Nirwan gitu ya. Itu selera mereka berdua ya, tentang puisi yang bagus itu kayak apa. Ya kita harus membandingkannya dengan redaktor-redaktor lain, tapi selalu ada unsur ada unsur selera redaktur itu menjadi penentu, karena ya redaktur itu yang bertanggung jawab melahirkan atau tidak melahirkan seorang penyair dalam konteks ini ya. Tapi perkembangannya menurut saya lebih menjanjikan dalam fiksi ya. Kalau fiksi lebih banyak bentuk yang bisa kita baca. Puisi Indonesia mungkin kita harus jenuh kan? Jenuh karena bentuknya yang itu aja ya. Kau mungkin pasti merasakan juga itu. Tema yang itu aja lagi. Iya, keharuan yang terlalu berlebihan terhadap fenomena atau pemandangan alam. Itu menjadi penyair Indonesia kaum romantik yang terus hidup sampai hari ini, padahal itu udah problem awal abad 20 sebelum itu. Diulangi. Jadi para penyair Indonesia ini adalah kaum romantik yang hidup terus itu loh. Permanen, abadi. Keharuan terhadap alam, keindahan itu kan salah satu faktor penentu puisi kan. Dalam puisi Indonesia itu penting sekali keharuan, tapi kehendak untuk menggoyahkan keharuan atau menggantikannya dengan yang lain, intelektualisme misalnya, atau aspek lain yang naratif yang tidak membekaskan keharuan, tuh tantangan yang menurut saya penting dijawab oleh para penyair, bukan oleh para kritiker. Kalau kritikus kan mengambil fakta-fakta di lapangan kan, sambil membuat insight atau sapuan ini kecenderungannya kayak gini.
Sampai sekarang masih seperti itu Pak situasinya menurut? Ya sekarang ini Masih jenuh puisi kita. ya kita harus membaca lagi buku puisi yang ada ya. Tapi kalau saya baca, mungkin bacaan saya kurang banyak. Memang kecenderungan itu masih menurut saya masih kuat. Masih kuat ya. Masih kuat dalam artian variasi tadi nggak cukup banyak. Kita menunggu teman-teman mengerjakan jenis puisi yang lain, tapi itu juga soal satu. Tapi soal lain misalnya media yang memuatnya apalagi sekarang udah makin habis kan. Ya. Media yang memuat puisi ya adalah blog-blog pribadi sekarang atau WhatsApp grup, saya kirim aja ke siapa teman-teman yang kita suka gitu untuk membaca. Menurut refleksimu apa jalan keluarnya kira-kira? Ya kita harus Ini untuk kalau saya sih ketimbang mempersalahkan para redaktur atau para kritikus yang tidak bekerja sungguh-sungguh atau kurang banyak menelaah, kita itu harus dijadikan sebagai pekerjaan pribadi, tanggung jawab pribadi para penyair. Nah, maaf. Ya. Aku bukan kurang sepakat kalau kritikus atau redaktur yang kurang bekerja sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh. Dosa para redaktur atau dosa para petinggi-petinggi sastra di pusat itu kan mereka mengkonstruk menurut. Ya, ada unsur konstruksi. Betul. Iya, mereka sungguh-sungguh itu. Iya. Tapi mereka mengkonstruk, mendesain model puisi tertentu. Yaitu tidak terhindarkan. Kalau tidak masuk ini kagak dianggap penyair dia. Ya. Maka seluruh orang yang belajar menulis puisi atau menulis puisi kan Meniru menyesuaikan model yang itu. Yes. Nah, itu ada unsur kayak gitu memang. Tapi mau saya dengan kata tidak sungguh-sungguh, kita tidak mengerjakan kritik sastra secara sungguh-sungguh ya, menelaah fakta-fakta yang sekarang ini ada itu kan tidak ya. Saya coba-coba menulis, tapi kan itu belum bisa dibilang banyak. Harus makin banyak, bukan makin banyak. Kalau makin banyak kesungguhan itu kita terapkan, mungkin akan lebih baik. Akan muncul katakanlah satu penilaian yang kritis terhadap ini kan nggak ada penilaian sekarang. Iya. Siapa yang mau membicarakan puisi Indonesia? Iya. Medianya juga susah. Kalau pakai bahasa Bang Afrizal Malna itu berarti sastra puisi Indonesia juga harus dievakuasi. Sama seperti teater ini, harus dilakukan evakuasi. Tapi ada yang menarik, Bung, ini udah mulai masuk ke akhir kita. Peran media sosial, internet makin keren ini. Nah tiba-tiba kan para redaktur yang mengkonstruk tadi kehilangan ya, jagoan-jagoan yang menentukan model puisi Indonesia ini kan kehilangan wibawanya ini. Betul. Kehilangan kekuasaannya. Ya. Kompas, Tempo dan lain-lain kan tiba-tiba setiap orang kan bisa bikin Kompas dan Temponya masing-masing. Ya. Setuju saya itu. Gimana menurutmu? Memang unsur ini sebetulnya tanda-tanda hancurnya pusat-pusat itu sudah mulai dari 90-an ya. Taman Ismail Marzuki pada masa lalu itu menjadi pusat perhitungan kaum seniman di Indonesia ya. Kalau belum diundang ke tim, belum menjadi seniman nasional. Kau kan udah pernah diundang. Kemudian majalah sastra yang di masa lalu sangat menentukan atau jurnal kebudayaan yang sangat menentukan macam Horizon atau Kalam itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi juga kritikus yang dulu membaptis orang ini penyair ini bukan seperti Habib Yasin tuh udah nggak ada gantinya. Jadi memang kalau istilah nilai itu meluruhnya pusat yang meluruh itu maksudnya pusat-pusat nilai itu sudah tidak ada lagi. Tetapi yang muncul kemudian adalah para penulis atau calon penulis ini menjadikan diri mereka dan pembaca mereka sebagai pusat penilaian yang baru. Maksud saya sekarang ini kalau kita bisa menulis puisi merasa bisa gitu, atau menulis fiksi merasa bisa menulis fiksi, kita tidak perlu mengirimkan pada redaktur yang antriannya mungkin bisa lama gitu. Ya kita bikin aja di blog kita sendiri, kita yang bikin, terus follower kita kasih jempol kan, ada 1000 jempol like gitu, dianggap itulah penilaian yang objektif, faktual. Sementara kritik sastra tidak bekerja di situ. Jadi memang saya selalu
mengatakan ini beberapa kali, tapi saya mau katakan sekali lagi bahwa sekarang ini kepenulisan boleh dibilang meningkat ya. Banyak sekali buku yang terbit, banyak sekali generasi penulis yang lahir. Tapi keeditoran atau kepenyuntingan atau editorship itu melemah karena lembaga itu sekarang tidak ada lagi, pusat penilaian diambil alih oleh si penulisnya sendiri dan pengelola blog itu, sehingga kita tidak bisa tahu, tidak ada juru peta dalam tanda petik ini puisi yang bagus ini yang mana sekarang. Kan nggak ada lagi forum-forum kayak gitu. Lembaga penjamin mutu nggak ada lagi. Nggak ada lagi media atau jurnal atau majalah sastra yang memberikan tempat yang terhormat untuk karya yang baik, itu nggak ada lagi saya. Ya tentu saja lembaga-lembaga sastra yang masih ada ini masih menjadi harapan, meskipun sekali lagi selera redakturnya tuh kita bisa bersoal dengan itu. Nah, menurutmu perkembangan ini untuk konteks Indonesia lebih banyak positifnya atau negatifnya, Pak? Iya. Konteks Indonesia sastra media apa istilahnya internet kan membuat proses demokratisasi di segala bidang ya. Pusat tidak ada lagi, bergeser kemana, ke pinggir, yang pinggir bisa maju ke tengah. Jadi demokratisasi itu muncul dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam sastra. Tapi itu tadi selalu ada sisi yang kita sesalkan, kenapa kita tidak punya lagi otoritas atau subjek yang punya pekerjaan menilai secara tanpa kepentingan gitu, puisi ini jelek. Bukan karena dia tidak suka, tapi kita bisa membuktikan itu secara rasional, ilmiah. Iya, bukan ilmiah, tapi secara masuk akal bahwa ini tidak layak, ini cukup baik, ini bolehlah kayak gitu. Lembaga itu nggak ada lagi sekarang. Ya, maksudku untuk konteks kita berarti dia dominan positif atau negatif? Menurut saya agak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Iya, dalam artian negatif, karena kita seperti masuk rimba raya gitu. Nggak tahu kita ini mana pohonan yang bermanfaat buat kita. Semuanya tumbuh hidup itu loh. Ya, ilmu puisi kan belum kita cekal benar. Betul, kita ilmu silatnya belum kita kuasai, tiba-tiba kita menjurus kemana, silat mulu. Padahal baru 2-3 jurus sudah langsung WFC kan? Ya, tentengan itu. Kita ya ketawa-ketawa aja kalau Beksi belum lulus langsung masuk WFC, bubar. Bahaya. Tapi itu kan kita tidak bisa menolak itu ya, itu bagian dari kewajaran kalau sekarang. Ya, kalau saya punya uang gitu, saya bikin buku puisi, saya kasih cover sendiri, saya bikin sendiri, terus saya terbitin. Ada toko buku online yang mau, itu kan udah bisa. Atau saya masuk ke blog saya sendiri, ya suka-suka saya sendiri juga. Nah, ada juga satu fenomena yang walaupun sudah demokratisasi di segala aspek ini, tapi menurutku belum pecah juga, yaitu jaringan atau connection ini. Ini untuk konteks seni atau sastra, tetap bermain itu, misalnya Jakarta Connection, Bandung Connection, Bali Connection, Makassar Connection atau Minang Connection. Artinya kan kesempatan untuk Lampung Connection juga ada juga loh. Nggak jalan Lampung, kalau ada enak kita kan. Justru itu Pak. Maksudku gimana menurutmu? Enggak, aku pengen dengar soal connection itu coba. Iya, artinya kan itu bergerak. Mulai dari kesempatan hadir di festival-festival kah, kesempatan untuk menerbitkan buku kah, kesempatan untuk mengikuti event-event tertentu, itu bekerja. Walaupun orang mengakui atau tidak mengakuinya. Maksudku kan ada anakronisme di sini. Di satu sisi dunia sangat terbuka seperti sekarang, setiap orang kemudian bukan seakan tapi memang diberi tempat untuk menghadirkan dirinya secara bersama-sama, tapi pada sisi lain jaringan-jaringan, koneksi-koneksi ini bergerak dan tetap dia bekerja. Iya, bekerja menentukan hanya menghadirkan anggota dari gangsternya sendiri-sendiri. Tapi itu gimana, kalau saya sih tanggapan saya begini, dalam halnya festival ya, itu kan kalau buat saya ya panggung aja, kayak kita mau naruh
buku kita di sebuah rak buku itu, maka itulah festival. Satu panggung atau satu tempat di mana kita bisa menampilkan si A, si B, si C. Nah problemnya kan memang sekarang ini festival sastra juga yang ada dulu mungkin masih 1-2, tapi selebihnya menurut saya banyak juga yang baru, yang potensial. Kalau kita mau sebut misalnya Makassar International Writer Festival, Ubud Writers Festival, atau festival-festival lain yang dibikin dengan cara masing-masing. Jadi memang kerja kuratorialnya juga sangat menentukan. Kenapa misalnya Ubud menampilkan penyair-penyair atau sastrawan emerging writers misalnya, setiap tahun memilih dari seluruh Indonesia. Kenapa misalnya Makassar International Writer Festival itu sangat mementingkan penulis dari Indonesia Timur. Itu kan soal pilihan blok aja, soal fokus perhatian. Jadi memang menurut saya festival itu harus, panggung-panggung itu harus dibikin lebih banyak lagi. Artinya ya kalau ada kesempatan, ada dana, Lampung bisa bikin yang iya dong. Harusnya begitu. Harusnya begitu, tapi soalnya duitnya ini. Itu problem. Duitnya ini dipegang oleh orang Jakarta, dibagi-bagi aja sama dia di Jawa sana. Proyek Indonesiana itu. Kemendikbud kan ada proyek itu. Jadi hegemoni itu, Pak. Kita bikin festival di mana gitu. Tetap bekerja itu. Yang saya tahu gini, mereka mensupport usulan-usulan program festival dari berbagai daerah ya. Saya pernah ikut misal di Payakumbuh Literary Festival yang sekalinya, terus ada juga festival seni Multatuli di Rangkas Bitung, atau festival lain yang sekali setelah itu hilang, sekali berarti sudah itu mati, ada yang kayak gitu. Tapi memang inisiatif itu menurut saya harus lebih banyak lagi ditumbuhkan. Terlepas apakah dananya itu dipegang oleh orang Jakarta atau bukan, tapi inisiatif itu jangan berhenti. Kita tentu saja gembira karena Makassar bisa terus hidup ya. Meskipun sekarang tahun ini mereka virtual, setelah 1 tahun sebelumnya berhenti karena corona. Tapi upaya itu atau inisiatif itu menurut saya penting dicatat. Ya kita mestinya melahirkan para penggerak ini, para pemikir sastra dan budaya di daerah-daerah, meskinya punya sikap yang bisa dijadikan alternatif. Saya mau bikin festival yang lain dari yang pernah ada, apakah di Makassar, apa di Ubud, apa di mana itu. Mestinya bisa. Ada festival Banjarbaru, festival musim hujan kayak gitu. Tapi kan itu sangat ditentukan oleh selera atau komposisi kuratorialnya festival itu kan. Ya kita tahu lah. Oke, yang terakhir apa namanya? Gimana menurutmu masa depan seni di Lampung ini? Sastranya, teaternya gimana? Saya kan bukan sebagai orang Jakarta, bukan juru peta ya. Saya bergaul dengan teman-teman di Lampung. Tapi juru teropong, Pak. Ya, saya mengikuti pertumbuhan sedikit banyak teman-teman di Lampung dari zaman Isbedi sampai generasinya siapa, anak teater satu yang nerbitin buku puisi kemarin itu, Tria. Artinya memang saya sih dulu sempat terhibur ketika generasi Jimmy dan kawan-kawan, Fitriani, Inggit, Lupita Lukman itu muncul, ini menarik, ini komposisi ini. Tapi kan setelah itu agak gimana ya, agak berkurang ininya, 1-2 orang menghilang itu setelah itu, dan belum ada lagi penulis-penulis yang sastra Indonesia modern lah ya, yang memang cemerlang, ya menjanjikan. Kita ya bukannya kita menunggu muncul tiba-tiba, tapi kan kita bisa mengikuti proses perbengkelan yang dikerjakan oleh teman-teman di sini, oleh Teater Satu dan kawan-kawan. Bagaimana mereka mencoba menemukan itu, kau juga mengerjakan dengan cara yang lain lagi. Jadi memang itu menurut saya sangat ditentukan oleh bukan hanya lingkaran pergaulan di antara para penulis yang satu kelompok ya, tapi juga ini jaringan dengan para penulis di tempat lain. Dan
yang jauh lebih penting sebetulnya sumber pengetahuan menurut saya. Bacaan dalam hal ini itu kan, tapi itu menurut saya nggak ada masalah. Akses bacaan kan sekarang apa sih yang nggak bisa kita download? Terus sudah saya kasih itu dulu apa situsnya kan. Jadi sumber bacaan sebetulnya nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita membaca sumber-sumber yang kita mau cari kan. Menurut saya itu mungkin PR semua orang, PR semua penulis di generasi ini yang bukan hanya di Lampung, di seluruh Indonesia, membaca lebih banyak lagi dan ya mencari yang terbaik, model yang terbaik untuk mereka. Karena itu yang bisa menentukan kan orang yang bersangkutan, meskipun dididik dalam satu kelompok komunitas, tapi bakat dan orientasi dia tuh hanya bisa dijamin kalau yang bersangkutan tuh punya acuan bentuk, punya acuan pengetahuan yang oke juga nih anak membaca ini, baca itu. Tapi kan bagaimana fakta, barang buktinya, puisinya dalam hal ini, prosanya, itu soal yang harus kita hitung. Selalu harus dihitung itu tadi. Daya apa istilahnya, ekosistem yang subur apa enggak gitu loh. Karena kan banyak bakat-bakat yang bagus tiba-tiba maaf setelah memasuki dunia rumah tangga tuh hilang. Apa karena dia bekerja sebagai pekerja biasa gitu, atau karena soal-soal lain, tiba-tiba ya puisi adalah dunia manusia lajang. Zaman bujang-bujang tuh kita asik-asik aja begitu. Udah bekerja lain lagi soalnya, berkeluarga itu tanggung jawabnya lain lagi. Tapi itu bukan hal yang perlu dirisaukan. Kita sudah bisa membuktikan itu ya. Menulis adalah pekerjaan yang komitmennya mau lajang mau berkeluarga buat saya sama aja. Nah, tapi sejauh ini Provinsi Lampung menurutmu masih masuk dalam jajaran garda depan lah ya? Masih bisa? Masih melawan lah. Kalau dihitung eksponen yang hari ini masih eksponen masih ya, tapi harus diuji terus kan. Ini ekosistemnya bagus apa enggak, kedepannya nih mau kemana gitu loh. Ya kalau maaf kalau mencemburui Jakarta terus apa gunanya juga. Kan dunia yang kita mau udah nggak penting lagi. Yang kita jangkau kan sebetulnya bukan Jakarta mah sama aja sama daerah lain. Memang festival juga cuman berapa sekarang Jakarta. Oke, terima kasih Pak. Sip. Untuk obrolannya. Oke. Mudah-mudahan lain waktu, kalau waktu main ke Lampung kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lebih mengerikan lagi. Lebih mendebarkan, lebih banyak makian-makian yang bisa kita sampaikan. Thank you Pak. Makasih. Terima kasih teman-teman Lampung Kultur juga. Saya kira ini kesempatan yang baik buat saya terutama. Ya, saya berterima kasih kepada Ari dan kawan-kawan di sini yang mengelola podcast ini. Semoga inisiatif ini bisa terus berlanjut ya. Dengan atau tanpa dukungan dana dari siapapun. Tapi ini pekerjaan yang menurut saya sangat mulia, karena di situasi yang kayak gini kita masih memikirkan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan, kesusastraan ya. Sementara orang dilanda penyakit dan ancaman kematian, kita masih punya waktu itu untuk memikirkan kebudayaan. Itu poin yang menurut saya sangat penting. Bukan untuk menghibur diri kita, membangga-banggakan, tapi ini pekerjaan serius dan butuh daya tahan. Thank you. Sip. Demikian teman-teman, salah satu lontaran-lontaran pemikiran dari salah satu pemikir terbaik, pemilih otak terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjumpa.